Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komitmen untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis 25 Juli 2021. Terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44, dan epistel dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Diikat oleh tema atau topik Allah memelihara umatnya. Dalam bahasa Batak dituliskan, Diramoti debatado bangsona. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44 adalah memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Bal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah kita di ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis 25 Juli 2021 berbicara tentang mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Allah memelihara umatnya. Saudara, pada khotbah ini kita bertemu dengan seorang tokoh Nabi Perjanjian Lama yang perlu kita kenali. Dia bernama Elisa. Elisa adalah putra Safat yang dipanggil dan diurapi menjadi murid dari Nabi oleh Elia ketika dia sedang membajak dengan 12 pasang lembu di ladang ayahnya di Abel Mehola. Pada saat itu, Elia melemparkan jubahnya ke bahu Elisa, dan langsung Elisa menerima panggilan itu serta minta izin kepada ayah dan bundanya untuk mengikut Elia. Lalu menyembelih sepasang lembu dan memasak dagingnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu, lalu Elisa mengikut Elia dan menjadi pelayannya. Elisa mengikuti Elia selama lebih kurang 8 tahun, sampai Elia diangkat naik ke sorga. Setelah Elia diangkat naik ke sorga dalam angin badai dengan disaksikan langsung oleh Elisa sendiri, maka Elisa menjadi penerus tongkat estafet pelayanan Elia dan sebagai nabi. Saudara, di saat perpisahan dengan Elia itu, Elisa meminta agar ia diberi oleh Tuhan 2 bagian atau 2 kali lipat dari kuasa rohani yang dimiliki Elia, sebagaimana 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9, dan
Elisa bekerja melayani selama 60 tahun, mulai dari tahun 892 sampai dengan 832 sebelum Masehi sebagai Nabi Israel. Saudara, dalam tugasnya sebagai nabi, Elia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, sama seperti tuannya Elia. Dia menjadi abdi Allah yang berjalan di jalan Allah dan membuat orang-orang bersukacita oleh pelayanannya. Dan selama pelayanannya, Elisa itu diberkati oleh Tuhan dan diizinkan oleh Tuhan melakukan berbagai-bagai mujizat. Beberapa mujizat besar yang dilakukan oleh Elisa sebelum khotbah ini dapat kita sebutkan sebagai berikut. Mujizat pertama, pada saat Elia datang dari Jericho dan pergi ke Betel, dan pada saat sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota Betel itu, lalu mengolok-olok, mencemoohkan Elisa dengan berseru-seru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Wah, anak-anak aja udah berani mencemooh orang tua, apalagi nabi seperti Elisa ini. Lalu dengan spontan Elisa langsung mengutuki anak-anak itu demi nama Tuhan. Apa yang terjadi buat anak-anak itu? Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik mereka sebanyak 42 orang, Bapak Ibu. Habislah mereka dimangsa oleh kedua ekor binatang buas beruang itu. Mujizat kedua, pada suatu hari ada seorang perempuan Sunem datang menemui Elisa dengan menangis terseduh-seduh. Dia menceritakan kepada Elisa bahwa suaminya telah mati dan meninggalkan hutang yang harus dia bayar sendiri. Tetapi dia sendiri tidak mampu dan tidak memiliki uang untuk membayarnya. Dan jika dia tidak sanggup lagi membayar tagihan utangnya ini, maka orang itu akan mengambil putra satu-satunya itu sebagai uang tebusannya. Elisa mau menolong perempuan Sunem ini, Bapak Ibu. Tetapi sebelumnya bertanya dulu, apa yang dimiliki oleh perempuan ini di rumahnya? Ternyata perempuan itu hanya memiliki buli-buli dengan minyak. Elisa meminta perempuan itu untuk mencari beberapa buli-buli kosong yang lain lagi dan memerintahkan perempuan itu agar menuangkan minyak yang sedikit itu ke dalam beberapa buli-buli kosong itu. Perempuan itu mematuhi Elisa dan ternyata minyak dari buli-buli mengisi semua buli-buli lainnya yang kosong itu. Elisa memerintahkan perempuan itu untuk menjual minyak dan membayar kepada orang itu. Dan ternyata putranya tidak lagi dibawa pergi. Dan perempuan itu sangat-sangat berbahagia sekali, Bapak Ibu. Mujizat yang ketiga, ada seorang perempuan lain dan suaminya meminta agar Elisa tinggal di rumah mereka. Mereka sudah tua dan tidak memiliki anak. Elisa mengatakan mereka akan memiliki seorang putra. Tetapi mereka tidak mempercayainya sebelumnya. Namun, apa yang terjadi? Mereka memiliki seorang putra. Pada suatu hari, putranya itu pergi ke ladang ayahnya. Dia memberitahu kepada ayahnya bahwa kepalanya sakit. Anak lelaki itu sakit keras ternyata. Ibunya menggendongnya dalam lengannya dan akhirnya ternyata anak itu pun mati. Tapi ibunya membaringkan anak yang sudah mati itu di tempat tidur Elisa. Elisa masuk dan menutup pintu. Elisa berdoa kepada Allah dan menyentuh anak itu. Anak lelaki itu ternyata bersin 7 kali dan membuka juga matanya. Dia hidup lagi. Ibunya masuk ke dalam ruangan dan melihat anaknya yang sudah hidup. Dia pun sangat berbahagia sekali karena putranya yang sudah mati itu hidup. Itu suatu mujizat besar. Mujizat keempat, sewaktu Elisa pergi ke Gilgal, saat itu terjadi kelaparan dan kekeringan. Elisa menyuruh hambanya memasak. Dia katakan begini, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu.
Lalu seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran, ada labu liar, mengiris-irisnya ke dalam kuali dan memasaknya, dan mereka memakannya. Sedang memakannya, tiba-tiba berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah!" Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannya lah tepung itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan." Ternyata tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesudah keempat mujizat tadi, maka terjadilah mujizat berikutnya sebagaimana dalam khotbah kita pada ayat 42 sampai dengan ayat 44 ini. Apa isi mujizat yang dilakukan oleh Elisa pada khotbah kita? Ada seseorang yang datang dari Baal Salisa. Baal Salisa itu sesuatu tempat. Dan membawa 20 roti hulu hasil, jelai, serta sekantongan gandum baru sebagai pemberiannya, ucapan syukurnya buat hamba Tuhan Elisa, bukan yang lain. Lalu berkatalah Elisa kepada hambanya atau pembantunya, "Berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pembantu atau pelayan itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Menurut hamba ini, pastilah yang 20 jelai ini tidak mungkin cukup untuk yang 100 orang." Karena dia menggunakan pikirannya, perhitungannya, kalkulasi duniawinya. Tetapi Elisa mengatakannya lagi, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Saudara, dengan yang 20 buah jelai itu ternyata bisa makan 100 orang. Ini luar biasa hebatnya Bapak Ibu. Karena Elisa percaya dan yakin sungguh-sungguh akan firman dan kuasa Tuhan, tidak ragu-ragu sama sekali, maka semua orang yang 100 itu bisa makan kenyang dan bahkan masih ada sisa sesuai firman Tuhan. Elisa memberi makan 100 orang hanya dengan 20 roti, jelai, serta gandum baru. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lewat para hamba-hambanya akan dilakukan oleh Tuhan mujizat-mujizat sebagaimana juga dalam nats epistel kita, pembacaan kita Yohanes pasal 6. Yesus melakukan mujizat besar, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, lebih lagi 12 bakul. Selain mujizat-mujizat yang baru kita sampaikan tadi, masih banyak lagi mujizat-mujizat lain sesudah khotbah ini Bapak Ibu. Terutama mujizat penyembuhan Naaman contohnya yang lain. Naaman adalah panglima Raja Aram, seorang yang sangat terpandang, sangat dihormati dan disayangi di hadapan tuannya. Tetapi sayang, dia mengalami sakit berat kusta. Tubuhnya penuh luka, kulitnya mengelupas semuanya habis. Mereka datang ke rumah Elisa, tetapi Elisa hanya menyuruh Naaman untuk mencelupkan dirinya ke sungai Yordan saja. Mulanya Naaman begitu marah mendengar suruhan dari Elisa ini, karena Elisa tidak langsung datang menjamah. Dia menghendaki agar Elisa itu menjamah dia dan menyembuhkan dia. Tetapi Elisa tidak melakukan hal seperti itu. Mereka dan rombongan pulang ke rumah. Tetapi di tengah jalan, hamba-hamba Naaman itu mengatakan kepadanya agar mematuhi Nabi. Apa salahnya untuk mencelupkan diri ke sungai Yordan 7 kali celup? Dan Naaman sadar akan kekurangannya. Akhirnya Naaman mau mencelupkan dirinya di sungai Yordan sebanyak 7 kali celup. Dan dia sembuh sama sekali. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-27. Saudara, inilah isi khotbah kita ini. Dari berbagai mujizat itu kita lihat betapa baiknya Allah memelihara hidup umatnya. Diramuti debatado bangsona. Sebagaimana tema atau topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis 25 Juli 2021.
Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita di ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis 25 Juli 2021 yang berbicara tentang Elisa melakukan berbagai mujizat dihubungkan dengan topik atau tema minggu Allah memelihara umatnya. Di Ramo Ti Debatado, Bangsona, apa yang kita dapat pelajari? Pertama, jangan egois. Mari berbagi berkat buat orang yang kekurangan. Saudara, dalam khotbah ini kita lihat kedua orang yang disebut di dalam khotbah ini. Mereka itu memiliki pribadi yang sangat rendah hati. Keduanya mau berbagi atas semua berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Siapa mereka? Pertama, yakni orang yang datang dari sebuah tempat bernama Baal Salisa. Tidak disebutkan memang siapa namanya. Tetapi dia dengan sukacita memberi 20 roti hulu hasil dan gandum sekantongan. Itu berasal dari hasil berkat-berkat yang dia peroleh pemberian Tuhan. Saudara, orang Baal Salisa ini memiliki pemahaman yang benar akan kewajibannya sebagai umat, sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dia paham bahwa segala yang dia miliki itu bersumber dari berkat-berkat Tuhan. Dia mengenal kasih sayang Tuhan yang memberi berbagai-bagai berkat kepadanya. Maka pemahaman inilah yang menuntun dia untuk membagi berkat yang dia terimanya. Dia sadar, Bapak Ibu, bahwa dia harus mempersembahkan sebagian berkat-berkat Tuhan yang diperolehnya itu kepada sesamanya. Dan dalam hal ini kepada hamba Tuhan. Saudara, meski pada umumnya situasi masyarakat waktu itu menghadapi kelaparan, kekeringan, tetapi situasi kelaparan dan krisis-krisis seperti itu tidak menjadi alasan baginya untuk tidak membagi, untuk berhenti memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu orang pertama. Orang kedua, Nabi Elisa sendiri. Ketika Nabi Elisa mendapatkan berkat rezeki dari seseorang yang datang dari Baal Salisa itu, yakni 20 buah roti dan 1 kantong gandum baru yang pasti sangat-sangat berharga itu baginya. Elisa sebenarnya berhak untuk menyimpannya bagi dirinya, bagi keluarganya, dan sebagai persediaan makanan selama beberapa hari. Bisa. Apalagi di masa kekeringan dan kelaparan itu masih sedang terjadi saat itu. Tetapi dia tidak memakai hak dan kebebasannya itu untuk kepentingannya sendiri. Elisa tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Elisa menyuruh pembantunya untuk membagi-baginya kepada makanan 100 orang yang sedang berkumpul. Siapa itu? Mungkin murid-murid Nabi juga. Elisa berhati mulia, Bapak Ibu. Jika dia mendapat berkat, maka berkat itu dia bagi-bagi, dia share kepada yang lain supaya orang lain juga merasa terberkati. Saudara, ini menjadi pelajaran berharga buat kita di masa kini. Ada 2 hal yang perlu kita renungkan dalam kebaikan kedua orang ini. Pertama, jika orang dari Baal Salisa ini begitu sudi memberi persembahannya buat Tuhan lewat hambanya Elisa. Saudara, renungan bagi kita bagaimana dengan kita? Masihkah kita terbuka hati kita untuk memberi buat Tuhan? Orang ini tidak berhitung, Bapak Ibu. Tidak berhitung rugi laba buat persembahannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saudara, semoga keterbukaan hati untuk mendukung hamba Tuhan, mendukung pekerjaan gereja semakin dibukakan oleh Tuhan di dalam diri banyak orang-orang percaya, Bapak Ibu. Mari kita memenuhi dengan sukacita apa kewajiban kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan bergereja dan berkeluarga, bermasyarakat. Renungan yang kedua dari kedua orang ini, terutama di saat kita menghadapi pandemi coronavirus disease yang menghancurkan segi-segi ekonomi dari semua penduduk Indonesia bahkan dunia. Selain pandemik ini menjadi ancaman terhadap kesehatan manusia yang rentan, rawan sekali mematikan manusia, semua insan di bumi pertiwi ini mengalami pukulan berat secara ekonomis. Pukulan juga terhadap agama, keyakinan, religius, dan pukulan terhadap sosial budaya.
Sangat-sangat dituntut dari kita semua perilaku seperti kedua orang ini, Bapak Ibu, untuk tidak egois, tetap dengan senang hati, mau berbagi apa yang ada padanya, berkat-berkat Tuhan yang dia terima, membantu sesama. Banyak tetangga-tetangga kita, handai tolan kita, saudara-saudara kita semarga, segereja yang sudah terpapar coronavirus ini, Bapak Ibu. Dituntut dari kita solidaritas, atau mungkin juga untuk memberi sesuatu, menolong dia, menambah sukacita mereka. Dan sukacita ini bisa menambah imunisasi tubuh para penderita penyakit itu, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, apa saja yang bisa atau dapat kita share buat mereka, mari kita bantu mereka. Amin Bapak Ibu, amin. Pengajaran yang kedua dari khotbah ini, dalam mengatasi berbagai persoalan pelik fasilitas hidup, jangan terfokus pada kalkulasi matematis. Ketika Elisa menyuruh pembantunya untuk men-share makanan ini kepada orang-orang lain, maka sempat pembantunya itu merasa heran dengan suruhan Elisa itu. Dalam pikirannya, bagaimana mungkin 20 roti yang kecil bisa mencukupi 100 orang? Gak mungkin, gak wajar. Gimana cara membaginya biar cukup untuk 100? Pikiran dari hamba ini. Dia menggunakan kalkulasi manusiawi. Namun Elisa memberi perintah ini bukan atas dasar keinginannya sendiri, tetapi atas dasar suruhan Tuhan kepadanya. Makanya dia memastikan dan berkata, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Jadi ada perbedaan cara berpikir antara pembantunya dengan Elisa di sini, Bapak Ibu. Pembantunya berpikir secara naluri kemanusiaan, pakai logika, pakai otak dan hitung-hitungan manusia. Sedangkan Elisa menggunakan kuasa Tuhan. Bagi Elisa, kuasa Tuhan itulah yang paling dipercayai. Kuasa Tuhan itu tidak bisa diukur oleh logika, oleh hitung-hitungan manusia. Elisa percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ternyata ini yang berlangsung, ini yang terjadi. Yakni dengan 20 roti kecil itu ternyata dapat mencukupi makan 100 orang. Bahkan sisa lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita belajar dari pengalaman kedua orang ini. Apa yang dapat kita pelajari? Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pikiran, akal budi, logika, perhitungan rugi laba manusiawi untuk segala hal. Bisa. Tetapi tetap juga jangan melupakan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan harus di atas segala-galanya. Ada banyak bukti-bukti di mana kuasa dan kehebatan Tuhan itu tidak bisa terpikirkan oleh logika, oleh rasio manusiawi kita. Bukti-bukti itu tidak hanya terjadi dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru saja, tetapi di sepanjang zaman hingga masa kita. Bahkan di dalam hidup kita sendiri, kehidupan kita sendiri, bukti-bukti kemahakuasaan Tuhan itu selalu ada saja kita alami, Bapak Ibu. Di dalam hidup kita masing-masing terjadi juga hal-hal yang luar biasa yang tidak terpikirkan kita. Saya yakin bahwa mujizat di zaman Elisa ini juga pernah terjadi dalam bentuk-bentuk lain dalam hidup kita masing-masing, meski berbeda bilangannya. Makanya Bapak Ibu, kita tidak boleh terfokus dengan kalkulasi-kalkulasi ekonomis tatkala kita sedang dirundung oleh berbagai masalah ekonomi rumah tangga. Bagaimana konsumsi sehari-hari, bagaimana menyekolahkan anak-anak kita, bagaimana membutuhi rumah tangga kita. Atau tatkala kita juga harus menghadapi sakit, penyakit, apapun itu. Termasuk pandemi coronavirus disease ini, Bapak Ibu. Kita jangan berpikir secara logika saja. Pakai otak, oke, harus. Logika dan hitung-hitungan manusiawi secara ekonomis boleh. Oke saja. Tetapi di atas semuanya itu ingatlah bahwa Tuhan bekerja lewat kuasanya atas roti-roti yang kita miliki tersebut. Apa roti-roti yang kita miliki tersebut itu? Yakni kemampuan kita dan fasilitas yang ada pada kita. Tuhan pakai semua fasilitas-fasilitas yang ada pada kita itu. Makanya selain kita harus banting tulang dalam semua hal,
Tetapi kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang menumbuhkan semua usaha kita dan membuahkan hasil yang berlimpah-limpah, sehingga kita tidak pernah akan berputus asa. Hindarilah itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Pengajaran yang ketiga, hilangkan dari dalam pikiran kita ini dua kata mustahil dan tidak mungkin. Saudara, mari kita terapkan di dalam diri kita pengajaran yang ketiga ini, yakni agar kita mau menghapus saja dari pikiran kita dua kata yang sering merusak keyakinan kita kepada Allah ini, yakni kata mustahil, tidak mungkin. Kalau kedua kata ini masih terus kita pelihara di dalam benak, hati, dan logika berpikir kita Bapak Ibu, maka dia akan merusak pengharapan kita semuanya. Terutama di saat kita sedang menghadapi berbagai-bagai tantangan, persoalan pelik dalam kehidupan ini. Maka kedua kata ini selalu muncul terus-menerus, mengganggu konsistensi iman kita. Setiap kita merancang sesuatu misalnya, maka kedua kata ini langsung muncul. Setiap Roh Kudus berbicara kepada kita untuk mempercayai kuasa Tuhan, juga kedua kata ini muncul silih berganti. Enggak mungkin, mustahil itu. Muncul itu Bapak Ibu. Makanya kita coba lawan kedua kata ini. Kita coba menghilangkan dari dalam pikiran kita ini. Bagaimana caranya? Ya, mari kita langsung mengingat beberapa sabda Tuhan. Ya. Ada banyak sabda Tuhan yang berhubungan dengan itu. Misal saja dalam 2 Korintus 9 ayat 8, Paulus menulis, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai-bagai kebajikan." Allah sanggup melimpahkan itu Bapak Ibu. Kemudian, mari kita ingat nats yang singkat sekali. Dan ini pasti kita ketahui. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, jikalau kita yakin kepada Tuhan, bersama Allah, maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang impossible menjadi possible. Tugas kita sekarang adalah mau percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dia akan selalu memberkati dan menaungi kita dalam anugerah-Nya. Dan selain itu, mari kita hayati seruan topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis ini. Allah memelihara umat-Nya. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di minggu ke-8 sesudah Trinitatis 18 Juli 2021 dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44 ini, agar kita senantiasa mau dengan sukacita mempercayai bahwa Allah memelihara umat-Nya. Diramoti debatado bangsona, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, Horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan. Berkati jemaat yang akan mendengarkan khotbah ini. Dan berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Semuanya saya peruntukkan bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saya berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama. Amin.